Halo guys, ketemu lagi di channel kita Perinis Mata Terang. Sekarang kita mau kemana teman-teman? Ke mana nih? Kayaknya Apa kita sesuai langkah kaki aja? Seketemunya di jalan? nanti mampirnya ke pasar. Oh iya benar. Mana Oke. kaki akan melangkah. Kemarin sih kita udah coba cari tahu tentang sedikit tempat yang ada di bukan sedikit tempat sih, tentang suatu tempat yang ada di area dekat-dekat sini. Itu ternyata kayaknya kita mau ke mana nih? Ke mana ya? Mana nih? Daerah Mundu aja ada makam Syekh Kilobama. Ya. Boleh juga tuh. Jadi Boleh. itu salah satu makam terbilang tertua juga di Cirebon. Tapi banyak orang yang belum tahu. Mari kita let's go ke sana. Ya dengar-dengar sih tempatnya serem juga sih. Cek itu. Udah bagus. Artinya lari ke luar kota, Garut. Oh iya. Kalau gue sih pengennya ke sana Jogja tuh, ke si petilasannya Aki. Gue pengen sih. Borobudur ya bro. Borobudur. Langin aja Borobudur. Ini Purwakartanya ya. Wah benar. Ya. Oh iya ya, kalau juga ya. PP juga menjadi bro. Iya. Kita ngambil waktu 2 jam doang juga di sana ya udah cabut lagi kan? Ya. Ini emang yang namanya kacang tuh gemes ya. Ini yang Beli kangkung, beli yang dia bro, karena kacang gitu. yang isinya tempe ya, kayak isinya tempe gitu ya. Ya bukan isinya tempe, dasar bahan dasarnya. Nah, iya maksudnya tempe buat tempe dia pakai. Bisa lurus. Bener. Kalau udah namanya kacang tuh laki-laki pasti ketagihan. Iya lo, powerbank gue belum dicas nih. Ini kan, udah Dre, colokin powerbank Dre, buat jaga-jaga dan Makam Syekh Kilobama. Oke, sahabat Perinis, akhirnya kita sampai juga di lokasi makam Syekh Kilobama. kita sekarang udah ada di petilasannya Syekh Kilobama. Ini ada teman kita lagi minta izin dulu. Ibaratnya pulang dulu sama sesepuh-sesepuh sini. Udah, yuk. Langsung. Nah, Ri, kalau ini makam apa? Tau nggak? Petilasan apa atau makam siapa kayak gitu? Saya lihat di sini ada kurang lebih 3 makam ya. Oh, dalamnya ada 3 makam. Ya. Beliau yang disebut salah satu istri dari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan di sebelahnya pangeran anaknya. Ada. Nggak bisa masuk ya, kalau masuk enak kita bisa lebih jelas lihat dalamnya. Makam Awal mula berdirinya tuh tahun berapa sih? Kalau saya lihat sih sejarahnya abad ke-10 ke-11. Ini sejarahnya ada seorang syekh yang punya julukan Syekh Kilobama. Beliau berasal dari Baghdad, yang menyebar Islam sekaligus salah satu guru dari Syekh Syarif Hidayatullah. Oh, ini salah satu guru dari Sunan Gunung Jati berarti? Iya, beliau lebih dulu datang sebelum Syekh Nurjati. Guru Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Nurjati itu gurunya Syekh Syarif Hidayatullah. Cuman beliau dulu yang datang ke Indonesia. Asal dari mana? Baghdad. Dari Baghdad.
Oke. Tapi ini dulunya apa? Tempat bertapa atau Ya, ini tempat Ada seperti bukan ya, salah satu petilasan. Sama tadi di depan kita lihat ada pondasi. Itu dulunya sebenarnya sih masjid ya. Yang saya lihat memang masjid, cuman mungkin entah terjadi apa rusak atau bagaimana, apa memang sengaja dibongkar, memang sisa tinggal pondasinya aja. Tadi pas kita di depan di parkiran kita parkir mobil, kita lihat ada pondasi. Itu masjid ya. Sejarah dari Syekh Lobama kan memang muslim, beliau pasti dimanapun beliau apa menginjak kakinya ya pasti ada tempat untuk beribadah. Nah, awal mula tempat ini berdiri, maksudnya kenapa nggak langsung ke Gunung Jati, ataukah ini memang tempatnya asli di sini? Beliau memang di sini, beliau punya tempat sendiri, artinya mungkin dulu ada tempat, ada santri-santrinya di sini lumayan banyak juga. Jadi setiap orang kan punya tempat masing-masing ya, seperti kayak Syekh Nurjati, Syekh Datul Kafi di sebelah makam Kanjeng Syarif. Mungkin beliau memang disinilah tempat yang beliau tinggal. Tapi secara keratonan dia terdaftar. Beliau bukan orang sini, beliau orang luar. Hmm. Jadi asli memang orang Baghdad, orang luar yang beliau niat untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Wah, ada bagus sih. Cantik. Kiri, apa itu? Ada yang datang nggak? Ya, di sini ada mungkin apa ya? Salah satu ada khodamnya atau bangsa penjaga daerah sini sih. Di sini maaf ya, seperti kepala ular lah sebenarnya, mah ular. Beliau penasaran mungkin melihat kita sedang apa di sini, maksudnya sih. Tapi bentuknya ular gitu. Ular, memang ular besar sekali. Penjaga apa? Penjaga daerah sih. Salah satunya. Tapi gimana ngerasa keganggu sama kita? Selagi kita tidak merusak atau apa ya, tidak sopan atau gimana, nggak apa. Kita juga kan punya batasan masing-masing. Kalau ini ular ini itu adanya semenjak ini berdiri atau memang dulu miliknya salah satu penghuni di area sini atau gimana? Ya memang beliau sudah ada, artinya memang meniat menjaga daerah sini ya, artinya mungkin ya orang-orang dulu kan memang yang terkenal banyak punya kesaktiannya. Mungkin salah satu ilmu atau apa ya, benda pusakanya mereka yang ya bisa menjaga ini lah, kawasan ini. Beliaunya sendiri ada di mana sekarang, Rek? Siapanya? Syekh Lobama. Syekh Lobama yang saya lihat sekarang beliau ada di belakang, tepatnya yang tadi saya bilang ada Bangunan fondasi runtuh itu. masjid tadi. Mungkin nanti kita lihat ke sana. Boleh. Jadi sekarang kita pindah ke tempat sebelah, di sebelah. Siap, yang ada di belakang gedung ini tepatnya ada fondasi masjid. Kita lihat ke sana guys. Siap. Cek itu. Siap. Makam panjang.
Oke guys, sekarang kita lagi ada di salah satu bagian dari petilasannya Syekh Kilobama. Itu ini kita tepatnya berada di bekas fondasi masjid yang tadi kita bilang di dalam ya. Fondasi yang ada di dalam. Jadi ini mungkin dulunya itu dipakai buat sholat ya, Ri? Ya, mungkin para santrinya tempat beribadah di sini. Lihat guys, makanya banyak-banyak keasliannya masih Terjaga. seperti dulu. Oke. Nempel dulu nggak pakai semen. Iya kayaknya nggak pakai semen ya, cuman kayaknya ditumpuk kayak tanah kayak gitu ya sedikit. Iya, Ya. tapi kuat sekali. Oke, Ri, di sini yang ini guys, sorry, di depannya tempat kita ini ada makamnya Syekh Kilobama. Cuman kebetulan kita nggak bisa masuk nih. Di depan makamnya itu juga ada. Tadi sih kita sempat tanya ke si Ari, ada makam santrinya, makamnya panjang kayak gitu, nanti ada di video. Oke, Ri, sekarang yang di sini nih, apa aja yang lo lihat nih di area sini nih sekarang? Tadi sih yang saya lihat ya, kita juga sempat merinding ya guys. Tadinya tepat di belakang kita kedatangan tamu juga ya, bukan tamu sih, kita yang tamu ya sebenarnya ya. Kita yang datang ke rumahnya, ke daerahnya. Tepat di belakang ada seekor naga yang sangat besar sekali. Ada naga guys, di belakang kita ada naga. Ya, besar dan panjang ya, mungkin panjang sekali. Istilahnya kepalanya saja bisa dikatakan sebesar mobil kontainer itu. Kepalanya saja besar sekali. Naga sekarang di mana? Tepat di belakang kita. Di mana, di pohon? Ya, di belakang apa ya, pohon nangka ya, sama ya, beliau di situ tepat. Kepalanya di situ. Hai. Lu mau ngapain sih? Ya beliau penasaran, artinya kedatangan kita istilahnya ya, beliau ingin tahu lah ada apa, mau apa. Kalau itu naganya dari mana? Itu juga apa ya, Benda pusaka. salah satu isi dari benda pusaka yang ada di sini. Dan yang saya lihat sih memang pusaka yang tadi yang saya bilang, yang ada makam panjang yang di makam yang di tadi iya, dalam yang ya, tadi dalam. tadi kan ada makam panjang yang saya bilang ada tombak. Mungkin beliau itu ya yang dari situ. Terus makam panjang yang ada di depan, terus di depan kamera ini. Kalau yang makam panjang depan kamera sih beliau adalah salah satu santri yang Syekh Kilobama ya. Oh, jadi ini kalau makam panjang yang di depan makam Syekh Kilobama itu adalah makam santrinya Syekh Kilobama. Sama tadi guys, ternyata makam yang panjang yang di depan apa ya, tempat yang tadi tuh, di part yang pertama itu kan tadi ada makam panjang tuh. Jadi pas Ari juga sempat jelasin itu katanya makam pusaka. Nah ini rupanya itu apa ya isinya tuh, bahasanya isinya Ya. atau penunggunya atau Ya apa ya, hodam sih. Hodam. Kalau orang-orang bilang sih isi hodam dari benda pusaka. Isinya tuh guys, ini naga yang sekarang ada nih lagi merhatiin kita. Ini ada di pohon, barangkali ada yang bisa lihat. Ini nih, ada di ini nih, di sini nih guys. Tapi Syekh Kilobama sendiri ada di sini kan? Kebetulan beliau yang saya lihat sih nggak ada. Beliau mungkin ada perlu bagaimana, kan beliau juga kan salah satu aulia ya, istilahnya orang pilihan Allah yang istilahnya ya hebat lah, istilahnya bisa katakan agamanya juga luar biasa. Beliau adalah salah satu penyebar Islam, agama Islam di tanah Jawa. Mungkin beliau paling tertua ya, yang saya tadi bilang di dalam, artinya lebih dulu dari Syekh Nurjati. Beliau dulu yang datang ke sini. Tapi kalau secara ini ya, famousnya ya, secara keterkenalannya, jujur sih belum banyak orang Tahu tahu ya, memang kecuali daerah hanya sini. orang-orang tertentu aja ya. Memang sebenarnya beliau juga dikenal, cuman tidak terkenal yang lain mungkin. Iya. Tapi cukup hebat juga. Buktinya Syekh Syarif Hidayatullah juga berguru ke beliau. Oh jadi
Guys, si Kilobama ini salah satu gurunya dari Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kan punya beberapa guru, salah satunya ini adalah Syekh Kilobama yang kali ini kita datangi nih guys. Kalau Aurelian di sekeliling kita ini dihuni makhluk apa yang Mas Ari? Banyak juga ya, kita istilahnya kita berada di tempat yang asing gitu. Ya cukup serem juga istilahnya. Tengah-tengah dikelilingin pohon-pohon besar semua. Ini guys, sekarang kita kali ini nih lagi ada di satu tempat. Jujur sih, kalau misalkan secara pribadi personal gua kesini, gua takut. Karena apa? Ini tempatnya nih guys, petilasan ini ada di tengah-tengah, yang di samping-sampingnya itu adalah sawah. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini nggak ada apa ya, di sekelilingnya kayaknya kurang ada rumah penduduk sih, jarang. Jauh lah, jauh. Jadi di tengahnya ini banyak pohon sama makam. Jadi ini nih kita ada di tempatnya makam-makam dan ada pohon jauh dari keramaian. Iya. Kebayang nih kalau misalkan malam. Malam sini. guys, kita uka-uka. Oke, jadi yang lo lihat di sini nih, Ri, ini apa aja yang lagi ada di sini? Kalau teman-teman pengen tahu, salah satu yang saya lihat ya, salah satu ya yang mungkin juga serem lah kalau menurut saya mah, di depan kita tepatnya ada pohonnya, artinya pohon lumayan besar. Mau lihat guys, ini guys, tuh guys. Ya, pohon itu ada buahnya, nggak tahu ya pohon apa sih, saya namanya sih pohon apa, cuman di situ ada penghuninya. Apa tuh? Istilahnya sosoknya ya yang orang bilang mah seperti Gondoruo ya. Beliau tinggi besar dan matanya merah. Dia terganggu dengan kedatangan kita di sini. Ya sangat terganggu. Beliau tadinya sih sedang, yang saya lihat lagi beristirahat, cuman begitu kita duduk di sini ya beliau terbang. Rencana mau ganggu kita atau memang dia tidak ada batasan lah? Enggak sih, sebenarnya mah beliau hanya penasaran aja. Beliau tetap melihat kita, artinya tatap kita terus. Ternyata bangsa pendidikan juga penasaran dengan Perinis Channel guys. Oh ya, Pasti. Tapi asli buat teman-teman yang dari luar kota atau mau berkunjung ke Cirebon, ini letaknya ada di Desa Mundu Mesigit, Desa Suci. Kecamatan Mundu Mesigit, Kabupaten Cirebon. Kalau dari Pantura, dari depan Pasar Mundu. ke lokasi ini, Tepat sebelah masjid ya, warga masuk pada tahu lah tempatnya asik guys, semua dikelilingin pohon-pohon pohonan ya. untuk ziarah. Jadi jangan sekedar tahu yang terkenal, di sini juga ada yang lebih Tempat, tua ya. dari petilasan di Cirebon ini guys. Dan harus dilestarikan ya guys. Dan ini guys, petilasannya gurunya Sunan Gunung Jati. Jadi perlu didatengin juga nih, kalau perlu ya dirawat juga. Zikir di sini juga kayaknya enak juga nih. Coba tawasulan sama teman-teman, Iya. ada tadi tempat di situ lah, balainya ya. Oke, terus selain beliau, Ri, apalagi yang lu lihat? Tapi kebanyakan di sini yang saya lihat sosoknya ular ya. Sosok ular. Iya, banyak sekali sosok ular di sini. Ular apa itu, siluman? Ya semacam bangsa jin seperti itu sih, sebenarnya kan semua juga bangsa jin ya. Banyak sekali ular. Hampir di setiap pohon yang ada di sini tuh penghuninya ular. Kalau malam lebih seru guys. Ya mungkin barangkali apa ya, dari warga sini juga punya cerita atau bagaimana yang sering melihat ular sering lewat. Enggak. Bagaimana? Kalau untuk yang masalah cerita ini sih, ini jujur guys, kakak gua pernah cerita. Jadi ini kedua kali gua kesini. Akhirnya gue cerita ke kakak gue, dia pernah cerita katanya itu dia punya teman kebetulan habis maghrib itu, kalau nggak salah habis maghrib deh, dia cerita jadi untuk ke di sini nih memang ada jalan setapak bisa nembus ke perumahan, ke daerah Perum ya. Nah beliau itu lewat
naik sepeda atau jalan kaki gitu kan, di kebetulan itu azan maghrib atau isya gitu kan. Pada saat dia lewat itu ada ular lewat, akhirnya dia nungguin tuh selang berapa lama, tapi ternyata ularnya tuh panjang banget. Ini ceritanya beliau ya, ularnya panjang banget, nggak selesai dan dari situ nggak tahu gimana ceritanya, entah dia ke rumah warga atau gimana gitu tuh. Ya itu makanya nyambung sih kalau misalkan tadi Ari bilang mungkin banyak ular atau kayak gimana, karena temannya kakak gua sendiri sih pernah ngalamin dan pernah cerita sendiri. Oke, apa lagi ya? Udah cuman ular aja Rik yang lo lihat saya. hampir kebanyakan ular saya lihat. Ular ya. Jauh sih, yang lainnya jauh. Ini kalau yang naga masih ada? Masih. Naga masih ada ya. Namanya naga siapa? Gitu nggak tahu. Ki siapa? Terus beliau sih memang dari pusakanya itu beliau yang sempat pernah dipegang sama pangeran siapa ya, beliau tidak jelas menjelaskan. Lagi komunikasi guys. Si Ari lagi komunikasi. Oh, pangeran Jakalelana beliau. Beliau sempat dipegang sama pangeran Jakalelana. Jadi habis itu dikuburinnya di situ. Ya, Oh, Pangeran Jakalelana kuburannya juga di sebelah juga ya? ya di situ. Di sana. Oh, berarti ini pusakanya juga ikut dikubur. Oke. Oke guys, untuk jalan-jalan kita kali ini kayaknya sih segini aja, kita rasa cukup ya. Ya kita pesan sih buat yang lihat di sini, lestarikan. Ini agak bau-bau ini ya, agak bau-bau busuk gitu ya. Iya. Apa tuh? Ya salah satu yang di sini lah. Jadi bau guys. Oke, jadi pesannya kita sih, mari kita lestarikan sejarah-sejarah atau peninggalan sejarah leluhur kita di sini, melestarikan, tidak melupakan, dan jaganya gimana? Datang ke sini jangan ngambil sesuatu, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak. Kita lanjut lagi ke petilasan nggak semua petilasan sih, Kita jalan-jalan. Iya, kita jalan-jalan lagi lah ke tempat berikutnya guys. Jadi kali ini Sebelum sore, udah sore juga sih. benar, ini juga udah sore, kita mau jalan-jalan lagi. Oke, jangan lupa untuk jalan-jalan kita yang kali ini, jangan lupa diapain? Subscribe. like, subscribe, sama lonceng tuh di sebelah kanannya. Nanti ada lonceng. Oke. Salam Verinis. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya sih biasa aja lah, nggak usah kayak gini-ginian. Oh iya. Iya, maksudnya Iya, maksudnya kita itu fotonya foto biasa aja. Lu nanya lagi di shoot. Kamu ente nanya bro, maksudnya bro, kalau tentang sejarah begini ada nggak sih yang namanya bangsa-bangsa yang apa ya, orang pada takut bercanda bro, ngerti nggak tuh kayak gitu kan, pokoknya kan serem-serem bro. Nis pakai ini aja nis, jadi biar kena semua 3an. Nah, di sini aja. Kan serem bro tempatnya, apalagi kalau